saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan disitulah akhirnya saya berjanji dan saya bertekad. Pokoknya saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bayar hutang-hutang pendidikan saya pengen bisa membagikan orang tua saya, selagi saya masih bisa, ya selagi mereka juga masih ada. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Mungkin hidup aku berubah itu 21 tahun yang lalu. Baru lahir waktu itu ya, aduh. Waktu itu tahun 98, jadi aku baru lulus SMA, terus tadinya mau kuliah di Trisakti, karena papa dulu dosen Trisakti. Tapi masih ingat banget ya tahun 98 kan ada krismon, ada kerusuhan khususnya di Jakarta. Nah jadi waktu itu orang tua khawatir akan keselamatan dan masa depan saya, akhirnya saya melanjutkan pendidikan saya di Singapura. Bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, cuma karena orang tua itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, akhirnya saya bisa kuliah di sana dengan biaya hutang dengan pemerintah Singapura ya, dan akhirnya disitulah seorang Mary Riana memulai perjalanan hidupnya sendiri, nggak ada siapa-siapa, jauh dari orang tua dan harus bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. It was not easy, ada banyak hal yang harus saya lalui, tapi justru dari kesulitan itu muncul sebuah kekuatan bahwa ya hidup ini hidup saya sendiri gitu. Saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan disitulah akhirnya saya berjanji dan saya bertekad. Pokoknya saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bayar hutang-hutang pendidikan saya pengen bisa membagikan orang tua saya, selagi saya masih bisa, ya selagi mereka juga masih ada. Dan kalau orang lain pun juga bisa jadi milioner, bisa merasakan rasanya kesuksesan, kenapa saya juga enggak, saya juga pengen seperti itu. Nah jadi berawal dari mimpi ketika saya ulang tahun ke-20, dan akhirnya disitulah saya mulai berproses. Saya mulai mencoba, mulai dari hal-hal yang kecil, pekerjaan apapun juga saya kerjakan, mulai dari bagian brosur, jadi pelayan restoran, ya jadi penjaga toko bunga. Dan akhirnya singkat cerita muncul sebuah keberanian untuk memulai usaha saya sendiri. Jadi pada saat itu tentu saja dikumpulin uangnya nggak mungkin bisa dapat $1 juta dari bagian brosur. Saya masih nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya siapa-siapa, nggak punya keterampilan. Tapi muncul sebuah keberanian untuk memulai usaha saya sendiri. Tapi bukan sesuatu yang mudah juga ya, maksudnya kan usaha pasti jatuh bangun, ditipu orang juga pernah, uang saya dibawa kabur juga pernah. Tapi akhirnya disitulah saya berproses. Makanya saya selalu bilang hidup itu jangan banyak protes, tapi harus berproses. Ya, dan proses itulah yang akhirnya, singkat cerita saya memang gak punya modal, gak punya kenalan, gak punya keterampilan. Yang saya punya pada saat itu adalah keberanian, waktu dan tenaga. Saya kerja 14 jam tiap hari non-stop 7 hari selama seminggu. Saya terjun ke dunia sales pada saat itu dan di bidang jasa keuangan. Sesuatu yang jauh sekali berbeda dengan background saya, teknik elektro. Nggak ngerti tuh yang namanya cash flow, yang namanya bisnis plan sama sekali nggak ngerti. Ya tapi saya pelajari lagi sebenarnya dari awal. Dan akhirnya saya buktikan di tahun pertama saya terjun ke dunia sales, saya bisa mendapatkan waktu itu pendapatan sekitar 220.000 Singapura dolar. Jadi kalau dikursin ke rupiah sekitar 2 miliar rupiah komisi yang saya dapat. Saya bisa bayar hutang pendidikan saya baru bisa nyewa kantor di Singapura, merekrut staff dan mengembangkan Mary Riana Organization. Dan mendapatkan $1 juta pertama di usia 26 tahun. Nah makanya mungkin kalau orang ingat Mary Riana ingatnya, wah si wanita $1 juta gitu. Nah tapi disitulah mungkin mulai proses pendewasaan saya. Kalau banyak orang bertanya, kok gimana sih rasanya bisa sukses dapat $1 juta di usia 26 tahun? Senang, bersyukur pastinya. Tapi disitulah saya mulai menyadari bahwa di hidup ini ada yang namanya achievement, tapi ada juga yang namanya fulfillment. Ya, jadi saya mulai sadar bahwa kalau selama ini di hidup saya is all about achievement. Ya, saya berhasil, sukses, dihargai, dapat penghargaan, bisa hidup enak, nggak usah khawatir tentang banyak hal. Ya, tapi it's not just about achievement kan, it's about fulfillment. Apa yang membuat hidup ini berarti? Jadi ketika kamu berada di dunia ini dan ketika kamu meninggalkan hidup ini, pertanggungjawaban kamu terhadap yang di atas itu apa gitu? Apa yang membuat kamu bermakna? Dan akhirnya disitulah saya mulai mencari tahu bahwa ada yang namanya purpose in life, ada yang namanya passion. Sebelumnya nggak pernah tahu tuh tentang hal itu. Saya mulai mencari tahu, mulai lebih membaca buku. Kalau dulu baca bukunya tentang cara jadi sukses, ya kan. Saya mulai membaca buku tentang itu, purpose driven life, passion. Dan akhirnya ya saya membuat lagi mimpi baru saya ketika saya ulang tahun ke-30. Bahwa hidup saya bukan hanya ingin mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang.
khususnya di Indonesia. Dan disitulah akhirnya awal mulanya, walaupun saya sudah punya bisnis di Singapura, akhirnya saya lebih menemukan passion saya di bidang inspirasi dan edukasi. Dan tahun 2014 kemarin, I take a bold step untuk meninggalkan 16 tahun saya di Singapura, meninggalkan sesuatu yang sudah sangat baik, karena saya ingin membuat sesuatu yang pastinya jauh lebih baik lagi untuk hidup ini. Dan ya udah, akhirnya sekarang saya bergerak di bidang inspirasi edukasi. Saya dirikan Mary Riana Learning Center, tempat pengembangan diri untuk anak-anak remaja usia 9 sampai 19 tahun. Dan inspirasi itu terus dibagikan lewat seminar, buku, TV show, konten-konten di YouTube, ya, dan terus berkembang pastinya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.